Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Dwi Cahyati dengan NIM A1D5246061 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum. Mungkin selama ini kita sering mendengar kata kurikulum, tapi sebenarnya kita tahu tidak apa itu kurikulum, bagaimana konsepnya, dan fungsi proses dalam pembelajaran. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang pengertian kurikulum, pendapatan para ahli, konsep-konsep kurikulum, serta fungsi kurikulum dalam pendidikan. Coba bayangi kalau sekolah itu nggak punya kurikulum, guru ngajarnya bebas, materinya berbeda-beda, dan siswa juga nggak tahu tujuan belajarnya apa. Nah, karena itu di dalam dunia pendidikan ada yang namanya kurikulum. Jadi sebenarnya apa sih itu kurikulum? Secara sederhana, kurikulum itu adalah rencana atau pedoman dalam proses pembelajaran. Di dalamnya ada tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, sampai cara menilai hasil belajar siswa. Istilah kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurer, yang artinya jalur atau lintasan. Kalau diibaratkan, kurikulum itu seperti jalan yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa ahli juga menjelaskan tentang kurikulum. Menurut Tana Sujana, kurikulum adalah rencana pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Hilda Taba, menyebutkan kurikulum sebagai plan of learning atau rencana belajar. Sedangkan Ralph Tiller mengatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Jadi kurikulum itu bukan cuma daftar mata pelajaran, tapi juga pengalaman belajar yang didapat oleh siswa selama sekolah. Seiring perkembangan pendidikan, konsep kurikulum juga ikut berkembang. Ada beberapa konsep kurikulum yang dikenal dalam dunia pendidikan. Yang pertama, perennialisme yang fokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan pengetahuan klasik. Yang kedua, esensialisme yang menekankan pada nilai-nilai dasar seperti disiplin dan moral. Yang ketiga, pengembang kognitif yang lebih fokus pada kemampuan berpikir siswa melalui diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Kemudian ada rekonstruksi sosial yang melihat pendidikan sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ada juga kurikulum humanistik yang menekankan pada pengembangan kepribadian dan potensi siswa. Dan yang terakhir adalah kurikulum teknologi yang menekankan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan proses pembelajaran. Artinya, kurikulum itu membantu guru untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Yang kedua, yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ketiga, yaitu fungsi integrasi, membantu membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh, tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral. Keempat, yaitu fungsi diferensiasi, artinya kurikulum harus memperhatikan perbedaan kemampuan, minat, dan bakat setiap siswa. Kelima, yaitu fungsi persiapan, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan atau menghadapi kehidupan masyarakat. Selain itu, ada juga fungsi pemilihan, yang memberi kesempatan siswa memilih bidang sesuai minatnya. Lalu, ada fungsi evaluatif, yang membantu siswa menilai kemampuan. Dan yang terakhir, yaitu fungsi pengembangan diri dan sosial, membantu siswa mengembangkan karakter dan kemampuan bersosialisasi. Karena kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, maka kurikulum juga perlu dianalisis secara berkala. Analisis kurikulum dilakukan untuk melihat apakah kurikulum yang digunakan masih relevan dengan kebutuhan peserta didik,
pengembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Melalui analisis kurikulum, pihak sekolah dan pendidik dapat mengevaluasi berbagai aspek dalam proses pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, hingga cara penilaian terhadap hasil belajar siswa. Dengan melakukan analisis tersebut, sekolah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang sedang diterapkan. Jika ditemukan hal-hal yang kurang efektif, maka kurikulum dapat diperbaiki atau disesuaikan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Selain itu, analisis kurikulum juga membantu memastikan bahwa pembelajaran diberikan kepada siswa benar-benar mampu mengembangkan kemampuan berpikir, keterampilan, serta berkarakter mereka. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum tidak hanya berisi daftar materi pelajaran, tetapi juga menjadi pedoman yang mengarahkan ke seluruh proses pembelajaran agar berjalan dengan terencana dan terarah. Dengan adanya kurikulum yang baik, proses pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter mereka secara optimal. Oleh karena itu, kurikulum perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya kurikulum dalam pendidikan. Terima kasih perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.